Jadi kalau misalkan seseorang menemui bentuk atau makhluk yang mirip sama dengan dia pasti akan tertimpa nasib buruk bahkan sampai dengan kematian. Halo semuanya, welcome back to my channel Anas Story. Buat kalian yang belum kenal gue, kenalin nama gue Anas. Dan di channel gue bakal ceritain kalian tentang banyak hal. Hari ini gue bakal ceritain kalian tentang suatu hal yang bikin gue tuh mikir banget. Ada nggak ya orang yang wajahnya tuh sama persis gitu, atau yang lebih sering dikenal dengan nama doppelganger. Buat kalian yang mau tahu cerita gue hari ini, stay tune. Setelah gue cari-cari, doppelganger itu sendiri itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya doppel berarti ganda dan juga ganger yang berarti perjalanan. Sehingga doppelganger itu adalah seseorang atau sebuah makhluk yang mirip atau serupa dengan manusia yang masih hidup. Dalam mitologi, doppelganger ini itu sering dikaitkan dengan suatu fenomena yang mengakibatkan nasib buruk gitu ya. Jadi banyak yang bilang doppelganger itu adalah kembaran jahat. Jadi kalau misalkan seseorang menemui bentuk atau makhluk yang mirip sama dengan dia pasti akan tertimpa nasib buruk bahkan sampai dengan kematian. Tapi dalam zaman modern ini, doppelganger sendiri itu sering sebut sebagai bahasa gaul gitu ya. Kalau kita ketemu sama orang yang mukanya tuh mirip dengan kita, jadi kita selalu bilang dia tuh adalah doppelgangernya kita. So, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan mitologi bahwa doppelganger adalah sebuah makhluk yang menandakan adanya nasib buruk? Atau yang sekarang yang udah zaman modern gitu ya, kalian malah mencari-cari ada nggak sih orang yang mukanya tuh mirip persis dengan kita? Mana menurut kalian? Apakah kalian percaya? Nah, jangan lupa tulisin komen kalian di bawah ya. Sebelum masuk ke cerita-cerita nyata tentang doppelganger, gue akan ceritain ke kalian beberapa fakta menarik yang gue temuin tentang doppelganger. Yang pertama, doppelganger itu ada, tapi tidak mungkin ada kesamaan 100%. BBC Future menyimpulkan bahwa tidak mungkin ada orang yang wajahnya sama persis sampai ke setiap sentimeter. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang memiliki struktur wajah yang sama. Buktinya banyak orang-orang yang sudah menemui kembarannya walaupun tidak ada hubungan biologis. Yang kedua, doppelganger itu mendatangkan nasib buruk. Jadi menurut mitos, kalau kita sampai bertemu dengan doppelganger dari teman atau kerabat kita, penyakit dan nasib buruk itu akan datang menghampiri kita. Tetapi kalau kita sampai melihat doppelganger kita sendiri, itu menandakan bahwa kita akan segera meninggal. Wah, itu serem banget. Yang ketiga, doppelganger itu tidak punya bayangan. Jadi ini lagi-lagi menurut mitos ya. Kalau sampai kita menemui seseorang atau sebuah makhluk atau apapun itu yang mirip sempurna dengan kita ataupun teman dan kerabat, kita harus memperhatikan apakah makhluk tersebut memiliki bayangan atau tidak gitu. Karena menurut ceritanya gitu ya, doppelganger itu tidak memiliki bayangan ataupun pantulan gitu ya di cermin ataupun di air. Macam setan. Fakta yang keempat ini datang dari para ahli. Para ahli mengatakan bahwa doppelganger itu adalah gejala atau tanda-tanda penyakit skizofrenia. Jadi kalau sampai seseorang bisa melihat makhluk atau seseorang yang sama persis dengan dirinya tanpa memiliki bayangan ataupun pantulan, itu adalah gejala penyakit skizofrenia atau yang sering disebut juga gangguan pada otak yang disebabkan oleh stimulasi yang bersifat elektrik. Fakta yang kelima nih fakta yang terakhir gitu ya. Jadi setelah gue cari-cari, gue menemukan sebuah website yang bernama Twin Stranger. Nah, di website ini tuh ada sekitar 7 juta orang gitu yang jadi membernya. Dan mereka itu mencari doppelgangernya atau orang-orang yang berwajah sama dengan dirinya di seluruh dunia. Dan di cerita-cerita di sana itu sudah dipertemukan beberapa orang dengan memiliki wajah itu yang sama persis. Gila gak sih? Kalau kalian mau cek, kalian bisa cek di Twin Stranger.
Sekarang gue akan ceritain ke kalian tentang cerita-cerita atau kisah-kisah nyata tentang orang-orang yang sudah bertemu dengan doppelgangernya. Dan cerita-cerita ini tuh gue ambil dari berbagai macam sumber, dan udah gue tulisin juga sumber-sumbernya tuh di description box di bawah. Jadi kalau kalian mau baca dan mau cari tahu lebih lagi, kalian bisa klik link yang ada di description box. Cerita yang pertama ada Abraham Lincoln. Jadi siapa yang gak kenal dengan Abraham Lincoln? Dia adalah seorang presiden Amerika Serikat yang ke-16 pada tahun 1861 sampai dengan tahun 1865. Jadi cerita itu diceritakan oleh seorang bernama Noah Brooks, dan dia mengatakan bahwa ia mendengar secara langsung cerita ini dari mulutnya Abraham Lincoln. Setelah Presiden Abraham Lincoln ini tuh terpilih ya menjadi presidennya Amerika Serikat, dia tuh sempat duduk gitu ya, dan dia menghadap ke cermin, dan dia melihat ada dua mukanya di dalam cermin itu. Yang satu tuh terlihat lebih pucat dibandingin yang satunya lagi. Lalu ketika ia menghampiri, bayangan tersebut tuh hilang. Dan ketika dia duduk lagi, dia melihat lagi bayangan itu muncul lagi. Sampai beberapa hari kemudian juga bayangannya sempat muncul lagi sekali gitu ya, dan kemudian menghilang. Nah, Abraham Lincoln ini juga menceritakan ini tuh kepada istrinya. Sampai istrinya itu mengatakan kepada dia bahwa kalau dia melihat dua wajah itu menandakan bahwa Abraham Lincoln itu akan terpilih lagi menjadi presiden Amerika Serikat pada masa kedua gitu. Jadi dia akan terpilih 2 kali. Tetapi wajah yang pucat itu menandakan bahwa ia tidak akan dapat hidup sampai masa jabatan keduanya berakhir. Dan ternyata ramalan istrinya itu benar guys, karena Abraham Lincoln terbunuh pada tahun 1865 sebelum ia berhasil menyelesaikan masa kedua jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat. Wah. Cerita kedua ada Queen Elizabeth I. Queen Elizabeth I atau Ratu Elizabeth, atau yang lebih dikenal juga dengan nama Virgin Queen, adalah ratu dari kerajaan Inggris yang berkuasa pada tahun 1558 sampai dengan 1603. Nah, Ratu Elizabeth ini tuh dikenal dengan sosok wanita yang kuat, yang cerdas, tangguh gitu, dan tidak mudah percaya dengan hal-hal mistis ataupun tahayul. Tetapi ia juga mengalami hal yang sama, karena dia sempat menceritakan bahwa ia sempat melihat sosok dirinya itu tidur terlentang kaku, tidak bergerak bagaikan mayat di atas ranjangnya. Sampai akhirnya ia pun sedikit dihantui dengan penglihatannya itu ya selama beberapa lama, karena dia tuh sempat mendengar mitos juga kalau ia akan segera meninggal setelah menemui doppelgangernya. Dan ternyata faktanya Ratu Elizabeth pertama meninggal dunia tidak lama setelah kejadian tersebut. Jadi kalian percaya atau enggak dengan mitos-mitos ini? Cerita ketiga ada Emily Sagée. Emily Sagée, ya mungkin seperti itu ya bacanya. Jadi Emily Sagée ini adalah salah satu cerita tentang doppelganger yang paling menghebohkan, karena biasanya doppelganger ini cuma bisa dilihat oleh satu orang, tapi dalam kasusnya Emily Sagée ini itu bisa dilihat oleh banyak orang. Emily Sagée adalah seorang guru sekolah wanita di Dijon, Prancis. Dan pada usianya 32 tahun cerita misteri tentang dirinya dimulai. Sebenarnya dia itu adalah seorang guru yang baik, tetapi ia sering sekali berpindah-pindah kerja. Tercatat ia sudah berpindah kerja sebanyak 19 kali dalam 16 tahun terakhir. Bayangan dirinya itu terlihat pertama kali ketika ia sedang mengajar. 13 orang muridnya itu melihat sosok bayangan yang sama persis dengan dirinya dan melakukan gerakan yang sama dengan Emily. Sehingga murid-muridnya itu ketakutan dan melaporkannya ke Emily. Tapi Emily tidak bisa melihat apa-apa, dan kabar tersebut itu juga menyebar ke staf-staf sekolah dan guru-guru dari sekolah lain. Cuman memang belum dibuktikan kebenarannya sehingga masih dianggap kabar burung. Selain itu, murid-muridnya juga sempat melihat Emily Sagée ini tuh berada di 2 tempat berbeda pada waktu yang bersamaan. Ada waktu ketika dia sedang mengajar menjahit gitu ya murid-muridnya, tetapi ada sebagian orang yang melihat Emily ini sedang berjalan-jalan di taman bunga pada waktu yang sama. Gila, kebayang gak sih lu bisa ngelihat 2 orang ya yang sama gitu pada waktu yang sama di 2 tempat yang berbeda.
Oke, ada satu cerita lagi bahwa muridnya sedang berganti pakaian dan sosok Emily ini tuh bisa muncul di dalam cermin gitu ya, dan membantu si murid ini untuk mengenakan pakaiannya. Serem banget, Bo. Akhirnya Emily Sage itu menyadari gitu dengan adanya, walaupun dia tidak bisa melihat tapi ia menyadari karena ia harus sering sekali dipecat oleh sekolah karena kekhawatiran para murid dan juga orang tua, sehingga ia tuh harus berpindah-pindah kerjaan. Dan Emily juga mengatakan bahwa setiap kali bayangannya itu muncul, ia merasa sangat lemah dan juga wajahnya menjadi sangat pucat. Pertanda buruk atau bagaimana ini? Cerita kelima ada Umbra dan Jennifer. Ini adalah cerita terakhir. Kalau yang tadi gue ceritain itu adalah dari zaman dulu gitu ya. Kalau yang ini sedikit modern, dan udah modern maksud gue. Dan Umbra dan Jennifer ini tuh bertemu lewat situs atau website yang tadi gue sempat bilang, itu adalah Twin Stranger. Umbra berasal dari Fayetteville di North Carolina dan juga Jennifer ini berasal dari kota Spring di Texas. Nah, awalnya tuh si Jennifer iseng-iseng dia buka website Twin Stranger ini dan mengupload fotonya gitu ya. Dia pengen tahu apakah ada orang yang wajahnya mirip dengan dia. Dan ternyata dia berhasil dipertemukan dengan Umbra. Dan Umbra dan Jennifer ini memang wajahnya tuh sangat mirip gitu ya. Sampai akhirnya pas ketika mereka ketemu, ibunya Jennifer itu menanyakan kepada si Umbra apakah ia diadopsi atau bagaimana gitu, karena mungkin aja kan dia tuh putrinya yang hilang gitu, yang tidak diketahui keberadaannya. Tapi memang di Umbra dan Jennifer ini tidak punya hubungan biologis apapun gitu, karena pas dilihat gitu ya, bentuk mata, hidung, mulut, struktur wajahnya itu sama persis. Jadi kalian pengen tahu nggak kalau kalian tuh punya kembaran gitu ya, tidak ada punya hubungan biologis atau bagaimana? Bisa cari tahu di Twin Stranger. Finally, tadi adalah cerita-cerita gue tentang doppelganger gitu ya. Jadi menurut kalian bagaimana? Kalian bisa tulisin pendapat kalian dengan komen di bawah. Kalau menurut gue sendiri, doppelganger itu ya, kalau yang tadi berkaitan dengan mitos gitu ya, ya mungkin aja sih mereka tuh lagi punya ilusi gitu ya, atau kadang-kadang kalau orang lagi stres atau orang lagi dalam keadaan down, itu mungkin aja punya ilusi-ilusi yang bisa melihat bayangannya atau bayangan orang yang dia kangen atau bagaimana gitu ya. Itu semua ada permainan otak gitu ya. Jadi ya tidak menutup kemungkinan lah itu ada gitu. Kalau misalkan yang berkaitan dengan ketemu doppelganger itu menandakan pertanda buruk atau apa, ya kadang-kadang kan pernah dengar nggak sih kalau orang yang sudah mau meninggal gitu atau orang yang sudah mau pergi itu pasti ada firasat gitu kan. Ya mungkin itu salah satu firasat dari orang yang mau meninggal tersebut gitu. Jadi ya kita positive thinking aja gitu ya, bahwa doppelganger itu ya mungkin ada tapi tidak membawa nasib buruk gitu. Dan kalau fakta tentang orang-orang yang berwajah sama, kita kan tahu ya di dunia itu ada jutaan bahkan puluhan juta orang gitu yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi kalau ada orang satu dengan orang dua yang wajahnya mirip, ya mungkin aja, kenapa nggak mungkin gitu. Jadi ya itu menurut gue. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah doppelganger itu fakta atau hoax? Kasih tahu gue dengan tulisin komen ya di bawah. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video gue hari ini. Semoga kalian suka dengan topik yang gue bawa, cerita yang gue bawa. Kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe, like, dan juga klik notification supaya kalian tahu kalau gue upload video-video gue selanjutnya. Thank you semuanya, bye.